Apa kabar semua? Hari ini kita bakal bahas cerita yang luar biasa banget. Cerita tentang tim nasional futsal kita loh. Gimana ceritanya tim yang tadinya ya bisa dibilang nggak terlalu dihitung, sekarang jadi salah satu kekuatan besar di Asia. Ini bukan cerita keberuntungan semalam, tapi soal visi, kerja keras, dan strategi yang matang. Nah, untuk nangkap seberapa besarnya momen ini, coba deh kita resapi kutipan dari Coach Justin yang pernah melatih timnas kita. Kata-kata ini diucapin pas banget setelah final bersejarah itu. Dan benar-benar mewakili perasaan bangga kita semua. Satu Indonesia. Rasanya tuh dalam banget ngelihat perjuangan mereka di lapangan. Dan inilah dia puncaknya. Final Piala Asia Futsal 2026. Bayangin deh tegangnya kayak apa. Indonesia untuk pertama kalinya masuk final. Lawannya bukan main-main, Iran, Raja Futsal Asia, juara 14 kali. Skor akhirnya imbang 5-5. Gila banget kan? Sampai harus adu penalti yang bikin jantungan. Ya, meskipun kita akhirnya jadi runner-up, ini tuh lebih dari sekedar medali perak. Ini adalah sebuah statement, sebuah pesan ke seluruh Asia. Pertanyaannya jadi, gimana caranya? Kok bisa tim yang tadinya nggak pernah lewat perempat final, tiba-tiba bisa nantang raksasa Asia di final? Apa rahasianya? Nah, jawaban dari pertanyaan besar inilah yang mau kita bongkar sama-sama sekarang. Oke, kita mulai dari akarnya dulunya, dari fondasinya. Karena ini semua bukan kebetulan loh. Ini hasil dari sebuah sistem yang dibangun pelan-pelan, dari level paling bawah. Satu hal yang harus kita ingat, di dunia olahraga itu nggak ada yang namanya sukses instan. Nggak ada. Apa yang kita lihat di final kemarin, itu cuma puncak gunung es. Di bawahnya, ada fondasi raksasa yang dibangun bertahun-tahun, yang dimulai dari lapangan-lapangan sekolah di seluruh pelosok negeri. Kuncinya ada di sini nih, ekstrakurikuler atau yang kita kenal ekskul. Sekolah itu jadi tempat pertama bakat-bakat muda ini ditemukan. Dan futsal, wah udah jadi salah satu ekskul paling favorit. Jadi, bisa dibilang sekolah-sekolah ini jadi semacam tambang emas talenta futsal terbesar di Indonesia. Ada kutipan keren dari legenda sepak bola, Johan Cruyff. Dia bilang pengembangan pemain itu paling penting justru sebelum mereka umur 14 tahun. Nah, filosofi ini, sengaja atau enggak, kayaknya pas banget sama yang terjadi di Indonesia. Fokus ke anak-anak sekolah ini adalah investasi jangka panjang yang buahnya, ya mulai kita petik sekarang. Jadi, jenjangnya itu jelas banget. Lihat deh, mulai dari iseng-iseng main di ekskul sekolah. Dari SD sampai SMA. Kalau emang jago, mereka bisa lanjut ke level berikutnya. Liga Futsal Nusantara. Ini semacam ajang pembuktian. Dan puncaknya? Tentu aja Pro Futsal League. Ini liga profesional kita yang levelnya udah salah satu yang terbaik di Asia Tenggara. Disinilah pemain-pemain elit kita lahir. Keren kan sistemnya? Oke, fondasinya udah kuat. Tapi setiap bangunan butuh arsitek yang jago kan? Nah, arsitek di balik kebangkitan timnas futsal kita ini namanya Hector Souto dari Spanyol. Uniknya, Hector Souto ini bukan cuma pelatih kepala, dia juga Direktur Teknik Federasi Futsal Indonesia. Jadi tugasnya double. Ini penting banget, soalnya dia bisa mastiin kalau cara main dan filosofi timnas itu nyambung dari level senior sampai ke adik-adiknya di tim junior. Jadi ada benang merahnya gitu. Dan lihat deh hasilnya, efek kedatangannya itu langsung kelihatan, nggak pakai lama. Tahun 2024 langsung bawa kita juara AFF Futsal Championship. Pertama kali sejak 2010. Lanjut 2025 dapat emas di SEA Games. Dan puncaknya di 2026 jadi runner-up Piala Asia. Ini benar-benar bukti nyata kalau metode yang dia bawa itu manjur. Jadi, apa sih yang diubah sama Souto? Ternyata bukan cuma soal taktik. Dia ngerombak mentalitas tim, benar-benar nanamkan winning mentality. Terus, tim kita jadi lebih fleksibel, bisa main dengan berbagai macam strategi. Dia juga memperbanyak pilihan pemain, jadi ada sekitar 30-40 nama yang siap dipanggil. Dan yang paling penting, dia nggak takut kasih kesempatan buat pemain muda. Ini bikin persaingan di tim jadi sehat banget. Nah, kombinasi fondasi yang solid plus arsitek yang jenius ini akhirnya menghasilkan sesuatu yang konkret. Hasilnya, Indonesia sekarang jadi kekuatan baru di Asia. Dunia mulai ngelirik kita. Coba lihat angka ini, 24. Ini bukan angka sembarangan. Ini adalah peringkat dunia FIFA kita per Februari 2026. Peringkat 24 dunia. Ini bukti paling sahih kalau kita udah naik kelas. Kalau di tingkat Asia, kita ada di peringkat 6. Lihat deh siapa aja yang ada di atas kita. Iran, Thailand,
Jepang. Ini semua raksasa-raksasa futsal Asia. Kita sekarang ada di meja yang sama bareng mereka. Udah bukan lagi tim kuda hitam, tapi penantang serius. Dan pengakuan itu nggak cuma datang dari ranking FIFA loh, tapi juga dari lawan-lawan kita. Pelatih kepala Korea Selatan Paulo Fernandes sampai bilang kalau Indonesia itu sekarang jadi contoh pengembangan futsal. Wah, ini respek yang luar biasa kan? Artinya, apa yang kita lakukan itu dilihat dan dihargai sama negara lain. Oke, jadi setelah semua prestasi ini, terus apa lagi? What's next? Nah, ini dia nih target-target besar futsal Indonesia ke depannya. Yang paling dekat tentu aja mempertahankan gelar. Sebentar lagi di bulan April 2026, timnas kita bakal main di kejuaraan futsal AFF. Bedanya, sekarang status kita adalah juara bertahan, bukan lagi underdog, tapi tim yang jadi target buat dikalahkan. Tapi ambisinya nggak berhenti di situ. Ada mimpi yang jauh lebih besar. Pertanyaannya bukan lagi cuma bisakah kita menang, tapi bisakah kita menjadi tuan rumah untuk dunia? Dan ini dia beritanya, udah resmi. Federasi Futsal Indonesia atau FFI udah mengajukan penawaran buat jadi tuan rumah Piala Dunia Futsal FIFA 2028. Bayangin, Piala Dunia. Ini langkah yang super ambisius dan jadi puncak dari semua perjalanan ini. Indonesia bilang ke dunia, kita siap. Pada akhirnya, semua ini kembali ke satu hal, kekuatan kebersamaan. Slogan FFI, Futsal Indonesia Satu Keluarga, itu bukan cuma tulisan. Itu benar-benar rohnya. Sukses ini bukan cuma milik pemain atau pelatih, tapi milik kita semua. Dari anak-anak yang main di ekskul, klub-klub, federasi, sampai kita semua, para supporter. Satu keluarga besar yang punya satu mimpi yang sama. Pertanyaan besarnya sekarang, apakah mimpi jadi tuan rumah Piala Dunia itu bisa jadi kenyataan? Kita lihat saja nanti.